Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda di mana saja berada. Alhamdulillah kita masih diberi waktu oleh Allah untuk berbagi informasi mengenai konvensi hak anak bagian terakhir dari klaster 5 lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif tentang peninjauan kembali anak-anak yang ada di tempat-tempat dia diasuh, dibimbing, didampingi, terutama di lembaga kesetaraan sosial. Atau anak-anak yang tinggal di boarding school atau pesantren. Atau anak-anak yang jauh dari keluarganya atau orang tuanya. Misalnya dia bersekolah di kota, arti ayah dan bundanya selalu melakukan kunjungan ke sana. Lengkapnya, kalau ayahanda dan bunda untuk mau mendalami pasal ini, ada di pasal 25 Konvensi Hak Anak. Mengapa penting penempatan anak-anak di lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi perlu ditinjau atau direview? Karena ini menyangkut apakah anak selama di lembaga dia tempati, dia terlindungi atau bagaimana? Kedua, apakah harkat dan martabatnya tetap dihormati? Yang ketiga, terkait dengan pemenuhan hak-haknya, antara lain menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Kalau dari hasil peninjauan kita, anak tidak mengalami persoalan, malah justru mengalami perkembangan pesat, kita harus berucap syukur. Tapi bagi anak-anak yang mengalami persoalan, ini yang perlu kita tinjau kembali. Tetapi sebelum anak-anak ditempatkan di tempat penempatan seperti di lembaga kesejahteraan sosial anak, atau anak bersekolah di boarding school atau di pesantren, atau anak belajar di kota tinggal bersama orang lain atau dengan keluarga kita di sana, persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan itu pertama terkait dengan kita harus bertanya kepada mereka. Pertanyaan yang kunci adalah, apakah anak kita sudah memiliki kesiapan untuk tinggal di sana tidak? Kesiapan di sini terkait dengan pengetahuan dia. Kalau tinggal misalnya nih di lembaga kesehatan sosial, dia harus menyesuaikan diri, mengenal siapa saja pembinanya, siapa saja walinya, siapa saja yang bagian dapur, dan apa saja yang harus dia lakukan di sana. Anak juga harus tahu tentang itu. Menyangkut pengetahuan. Begitu juga pada saat dia bersekolah di boarding school, atau sekolah berasrama, atau pesantren, anak juga harus diberi informasi yang banyak sehingga dia memiliki pengetahuan tentang tempat yang baru yang akan dia tempati. Yang kedua, otomatis untuk menyesuaikan diri di tempat baru, anak itu harus dilengkapi berbagai jenis keterampilan. Antara lain, keterampilan untuk merawat diri dia sendiri. Keterampilan untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Keterampilan untuk mencuci,
menyetrika, merawat bagian-bagian pakaian yang mengalami koyakan atau kancing terputus, kan otomatis dia harus butuh keterampilan. Kemudian keterampilan memasak, keterampilan menawar, ini juga butuh seni tersendiri. Jadi kalau anak-anak kita sudah lengkapi dengan keterampilan, insya Allah pada saat dia berada di tempat baru, dia akan disenangi dan akan dihargai oleh para wali-walinya, para pembimbingnya. Dan kemungkinan besar juga anak-anak seperti ini akan menjadi mentor bagi teman-temannya. Ini juga menjadi penting. Yang ketiga, yang paling terakhir, anak juga harus diberi kemampuan bersikap dengan prinsip tidak diskriminasi kepada orang lain. Jangan menganggap bahwa dia yang unggul. Tidak. Tapi yang paling penting, dia harus mengetahui apa kelebihan setiap teman-temannya, dan setiap kelebihan itu kemudian menjadi potensi untuk membangun silaturahim antar sesama. Dia tidak pernah membuli, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata atau menggunakan tangan untuk menyakiti orang lain. Karena sejak dari awal dia ditekankan untuk tidak bersikap diskriminasi kepada orang lain, termasuk juga pada dirinya sendiri. Kedua, menghormati orang lain seperti menghormati dirinya sendiri. Karena banyak persoalan muncul itu diawali karena seseorang tidak menghormati orang lain. Begitu. Tekankan pada anak, hormatilah orang lain karena setiap orang itu memiliki harkat dan martabat. Termasuk dirinya sendiri yang memiliki harkat yang tidak boleh direndahkan oleh siapapun. Yang ketiga, kita juga harus memastikan anak-anak kita terpenuhi haknya. Dia memiliki sikap untuk mempertahankan diri dia dengan memiliki pengetahuan, keterampilan. Ini yang menjadi modal dia untuk bisa bertahan diri. Untuk itu, anak yang akan menempati tempat baru, dia memiliki sikap untuk selalu mempertahankan diri sampai ke hal yang sangat prinsip. Selanjutnya, dia harus tumbuh dengan makanan yang halal dan thayyib. Tekankan, tidak boleh sembarang menerima makanan dari siapapun kalau tidak jelas kehalalannya. Ini menjadi penting. Untuk itu selalu tekankan kepada anak kita untuk bermohon kepada yang maha pemberi untuk selalu memberikan makanan yang halal dan thayyib. Yang ketiga, ini yang menjadi penting. Anak kita hanya selalu menambah perbendaharaan hal-hal yang positif dalam pikiran dia dengan cara membaca, dengan cara mengamati, memperhatikan atau menyaksikan pengalaman-pengalaman yang dia lihat di sekitar dia, dan menghindarkan hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri dia. Seperti kalau ada informasi kekerasan, itu hanya menjadi bahan untuk peringatan bagi dia agar dia tidak melakukan hal serupa. Bagaimana kalau dia jadi korban? Kita harus memaafkan orang itu karena orang yang menjadi pelaku kekerasan biasanya dia meminta perhatian kepada kita. Kalau kita menyakiti dia, berarti
kita dianggap sebagai musuh. Untuk itu kita harus maafkan dia sehingga dia akan bersahabat dengan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya, jangan sampai dia mendapat atau mengakses informasi pornografi. Hindarkan itu. Terakhir, ini yang terkait dengan prinsip awal atau sikap awal. Non-diskriminasi. Tidak dengan mudah menerima informasi yang bersifat intoleransi, yang rasis, atau bully. Untuk itu, ayahanda dan bunda, anak-anak kita sebelum kita tempatkan di tempat-tempat di mana mereka akan tinggal lama, seperti di lembaga kesejahteraan sosial, atau di panti asuhan, atau di pesantren, atau di rumah, atau boarding school, atau di rumah di mana dia akan tinggal karena alasan melanjutkan pendidikan. Ini menjadi penting dan semoga ayahanda dan bunda akan memiliki anak seperti ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sesi selanjutnya terkait dengan klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.